Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa badal mu'minin yadil amali sholihan wa syarah sudur awlihil muttaqin bil imani wa majaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabi hababal jahalati wa dhalala wa yasallahu minal baqiyati sholihat ma yatabahuna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yaluku ma yasha wa yahtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha a'la darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabih man syakara wasgalu asinatakum bidikri wasayyid man dakara wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladhina yatluna kitaballah wa qumus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa niyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wajidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama dhaifa faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu ta'ala wa man abghada dhaifa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghadallahu ta'ala. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di tempat berkah yang mana tempat majelis ilmu. Walaupun banyak perjauhan kita yang tidak bermujaha, yang tidak berhadapan, tapi bukan berarti ilmu itu tidak tersampaikan. Yang penting itu niat kita, amal kita, jaga niat kita, jaga hati kita, agar kita semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala.
Karena niat itu merupakan daripada akar daripada pohon semua amal. Niat yang buruk, niat yang bercampur, niat yang dari bagian macam-macam niat, niscaya tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Karena banyak furu', banyak cabang-cabang yang lain. Padahal ilmu banyak cabang, tapi bukan niat yang cabang. Kalau niat yang cabang, berarti gagal dia dalam urusan pada Tuhan. Maka itulah yang disebut orang-orang niat menuntut ilmu dan amal. Untuk itulah kita semuanya bisa bermujahadah malam ini. Mudah-mudahan satu nasihat merupakan adalah satu butir-butir mutiara yang kita ngambil dari lautan, yang bisa memanfaatkan butir-butir mutiara itu sehingga kita menjadi satu perhiasan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita dan anak-anak kita, dan semua yang bertalian nasab dengan kita, dan keluarga-keluarga kita, dan sahabat dari orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, inabahnya kepada mereka semuanya, termasuk malam ini kita yang lagi bermujahadah dengan pelajaran-pelajaran ilmu. Dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala dan akhir hayat husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi, Nabi Musyafa, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita kumpul bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita malam ini membicarakan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang beramal saleh. Amal soleh itu bisa terjadi dengan ibadat kita, dengan amal-amal kita, bahkan dengan sedekah. Maka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah ta'ala, wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Barang siapa yang menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya. Dan barang siapa yang menghormati saya, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahan tamu-tamu itu, maka sungguh dia telah menjadikan kemarahan saya. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahanku, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah SWT. Maka jelas yang penting tadi saya bicarakan niat. Niat untuk menuntut ilmu dan beramal. Ajhalun nas matarakal yakin ma'indahu lidhanni linasi fihi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan pengetahuan tentang dirinya dan mengikuti prasangka atau kata orang lain. Maka dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Balad 90 ayat 11 sampai 16. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, falak tahamal aqobah wa ma adraka ma aqobah fakku raqobah wa it'amun fi yawmi dhi masgobah yatiman da makrobah wa miskinan da makrobah. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Ta'ala berfirman, maka tidak sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sulit dan sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Maka tanda-tanda orang yang memiliki
memiliki kemurahan hati, pasti akan deras ujiannya. Jadi orang yang murah hati itu pasti akan deras ujiannya. Maka satu riwayat di dalam kitab As-Sa'ir Was-Suluk karangan Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr yang diamalkan secara tepat oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Waratas. Dalam riwayatnya, Sayyidina Habib Abdullah bin Sa'id Al-Idrus adalah seorang yang sangat dermawan dan murah hati. Beliau sambil berkata, apakah ada yang lebih dermawan daripada aku? Maka jawab sahabat beliau, tentu ada. Siapa? Tanya beliau. Yaitu orang yang tukang celup pakaian, yang cuci pakaian, tukang celup. Padahal ini saudagar Habib Abdullah bin Salim itu kaya, tapi ada yang lebih dermawan tukang celup pakaian, namanya Bamisbah. Bamisbah. Lalu beliau menyamar sebagai wanita, pakaiannya diganti sebagai wanita, dan pergi ke tempat Bamisbah. Pada saat itu tepat malam Idul Adha. Kemudian Habib Abdullah ini menguji Bamisbah. Jadi Abdullah bin Sa'id ini kan sudah orang dermawan, tapi masih ada yang dermawan lagi dia. Maka Habib Abdullah ini nyamar sebagai orang pengemis untuk menguji apakah betul dia orang dermawan. Maka Habib Abdullah ini pura-pura menjadi pengemis, menguji Bamisbah dengan cara meminta, tapi nyamar sebagai perempuan. Aku adalah syarifah yang miskin, anakku banyak, besok hari raya tidak punya apa-apa, pakaian pun tidak ada. Maka Bamisbah beri tamunya yang ngaku syarifah tadi diberikan pakaian. Kemudian diuji lagi, aku minta beras, lalu diberikan 2 karung beras. Tapi barang tersebut ditaruh di belakang rumah Bamisbah sama Habib Abdullah, tidak dibawa pulang. Habib ini pura-pura pulang, tapi tengah malam diketuk lagi pintu rumah Bamisbah. Bamisbah bangun dengan tersenyum sambil meminta lagi. Habib Abdullah yang aku syarifah ini, ada yang kurang, saya butuh 4 pakaian lagi. Diberi lagi dengan yang paling bagus. Pulang lagi, datang lagi hingga ketiga kalinya. Habib mengatakan bahwa dirinya lupa kalau butuh minyak zaitun, misik dan kurma. Oleh Bamisbah diberi lagi hingga keempat. Habib itu mengganggunya, diulang-ulang terus, minta terus, bukan 1 kali, diminta lagi, 4 kali. Dan tersenyum. Hari sudah hampir pagi, aku datang lagi. Ternyata aku butuh daging untuk besok hari raya. Ini mau subuh. Diberilah 1 ekor kambing. Sambil Bamisbah memegang janggutnya, Habib Abdullah kagum terhadap akhlak Bamisbah yang luar biasa, yang tidak melihat basirah seseorang. Artinya dia tidak melihat apakah diganggu atau tidak, dia mandang Allah. Bamisbah, apa yang diminta itu Allah yang minta, bukan orang itu. Diganggu lagi dengan minta kayu lagi, untuk kali yang kelima dalam sehari tanpa berubah wajahnya.
Datang lagi Habib Abdullah mengetuk pintu ke-6 kalinya, minta tolong mengangkatkan barang pemberian Mbak Misbah ini. Jadi karungnya minta diantar pulang, yang diminta itu banyak untuk diangkutkan, minta diantarkan pulang sampai ke rumah. Dibawa pulang ke rumah dengan jalan kaki menuju rumahnya. Lalu kembali lagi seakan-akan lupa jalan menuju rumah. Kembali lagi sampai pada puncaknya 3 kali perjalanan pulang pergi untuk mengantar hingga fajar menyingsing untuk sholat subuh. Sehingga Habib Abdullah membuka cadarnya sambil meneteskan air mata. Karena dipura-pura jadi perempuan. Ternyata aku lebih dermawan daripada aku. Sambil Habib Abdullah Ali Idrus ini mendoakan dengan kata-kata selamat sampai 3 kali, bahwa Mbak Misbah ini orang yang paling dermawan di kota itu, yang tidak mengeluh dan tidak ada marah. Maka inilah yang dikatakan juga oleh Al-Habib Abdullah bin Husain, qala ya nur ida sitti nur wa yumsi qabil ma'mur wa sadra wa masrur dumi ala ta'atillah. Wahai nur, jika kamu menginginkan nur dan hati makmur, dada lapang dan bahagia, taatlah selalu kepada Allah SWT, sehingga kamu bisa menjalankan seperti hanya Mbak Misbah, apa yang terlepas dari tangannya tidak merasa terganggu. Sedangkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ta'atu mimman haraman yakul misla bina'in fauqa maujin jujal. Tapi hati-hati dalam ketaatanmu, tapi kamu terus-terusan makan yang haram. Gitu. Beramal yang besar seperti Mbak Misbah yang banyak tadi, tetapi dia berhasil dari haram tadi, misla binain fauqa maujin jujal, seperti bangunan di dasar lautan. Dia bangun bangunan istana di dasar lautan, tapi habis tenggelam, tidak berguna. Jadi yang jelas, pokok dari niat amal soleh. Jadi artinya, kalau orang itu sudah terbuka hatinya, terbuka dadanya, ya, maka dia akan merasakan bagaimana kemurahan Allah kepadanya dan bagaimana dia murah kepada hambanya. Ini puji. Kalau seseorang itu sudah dapat kemurahan Allah di hatinya, maka dia keluar dari hatinya murah kepada hamba makhluk. Itu mengalir saja. Jadi nggak ada urusan bahwa dia itu menginginkan sesuatu dari amalnya. Karena dia sudah mengalir cahaya itu, maka mengalirlah kebaikan itu. Nah, jadi seseorang itu tidak akan terkumpul. Satu hijab apapun yang sedikit saja di hatinya itu amalnya nggak kumpul. Kalau itu selain Allah, itu bisa terbaca. Ini orang memberi karena Allah atau karena siapa atau karena apa. Itu sebesar apa nilai itu nggak berharga. Karena yang dibaca ini adalah niatnya. Maka niat tadi akar daripada pohon. Kalau akar ini dulu, maka pohon itu pun ya jadi pohon dulu. Buahnya pun buah dulu.
Itu dia. Ini dasarnya lagi kembali. Kenapa manusia itu tidak bisa beramal karena Allah? Kenapa manusia itu beramal tidak semata-mata karena Allah? Itu. Karena apa? Ya. Karena yang maju ini adalah egonya, idealisnya, emosinya yang maju. Jadi bukan akalnya. Kan gitu. Jangan pakai akalnya saja masih gugur. Sedangkan dia pakai egonya juga tambah gugur. Karena agama ini bukan akal, bukan perasaan, tapi petunjuk, akidah. Jadi sesuatu itu jangan dihubungkan sesuatu apa logikanya mereka. Karena sifat idealisnya itu sifat egonya, maka gugur amal soleh. Amal soleh itu gugurnya dengan ego. Munculkan sesuatu dengan akunya, wabeli, goiroli, bukan aku, lili semua. Jadi kalau kita karena Allah, itu betul cahaya Allah. Allah mengendaki kebaikan seseorang ini, kebaikan seseorang, siapapun orang tidak bisa menghalangi. Begitu pula mengendaki keburukan seseorang, walaupun tamanya baik, itu keburukan. Jadi metodenya kebaikan ini tadi disebabkan dari kebaikan dari Allah itu ada atau tidak. Kalau itu kebaikan dari Allah tidak ada, ya kamu merasa baik. Ya kalau kamu merasa baik, ini ego, maunya sendiri, bukan maunya Allah. Itu yang merasa dia baik. Maka sesuatu yang dimiliki pasti mengatakan, ini punya saya, ini harta saya, ini hak saya. Inilah yang terjadi ego. Jadi belum jadi penghambaan. Nah, apa yang terjadi? Satu contoh, pamannya Nabi Muhammad SAW. Itu satu rumah, Abu Jahal, Abu Thalib. Bukan dia nggak percaya Allah. Sekali lagi, bukan dia nggak percaya. Gitu. Tapi Allah meletakkan egonya lebih tinggi. Tahu? Bahwa dia itu panglima kafir Quraisy, terkaya. Ketika Haman bertauhid, sebut syahadat, maka nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun waladi. Bahwa Muhammad itu ponakanku. Nah, aku Rasul. Gitu. Lalu Muhammad ini katanya ikut saya, makan sama saya, membantu saya. Kenapa jadi Rasul? Nih. Dia percaya itu Allah. Gitu. Hati-hati sifat kibir tadi, ujub ini tadi. Kalau kamu tidak, maka kamu golongan orang-orang yang Abu Jahal. Bukan gak percaya pada Allah. Fir'aun itu, Raja Fir'aun percaya sama Allah. Bukan gak percaya ketika Anda masuk ke Islam itu. Hati kecilnya percaya. Tapi karena Musa ini anak angkat, Musa ini ditemukan di sungai, ya, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah, mau ngajarin, lah Musa itu anak angkat. Ini karena gengsi. Hati-hati. Dan ini seperti ini, itu dosa gak diampuni oleh Allah. Kalau akunya, egonya yang keluar, itu ibadahnya, hajinya, semua amal solehnya gak diterima. Karena sudah sifatnya merendahkan satu sisi dengan mengaku dia lebih baik, itu sifat iblis. Tapi orang yang bermaksiat
orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk dengan Tuhannya, dosa sebesar apapun, itu sifat Adam. Kamu berbuat salah bagaimanapun terhadap Tuhanmu, walaupun besar urusan, ninggalkan sholat, ninggalkan amal, ninggalkan semua, tapi dengan Tuhan, itu Allah masih lebih luas. 1 lengkung bumi, 7 lengkung bumi ampunan Allah. Tapi kalau sifat bahwa aku, nah ini ego. Kalau ego itu sudah ada, habis semua. Dan habis amal, tidak diampuni dosanya. Sebiji atom, sebiji jaro dia ada sifat sombong dari orang lain, udah, kamu gak perlu sholati jenazah lagi, gak perlu doain lagi, gak diterima. Kenapa? Dia sudah, pertama iblis masuk, begitu. Seperti Abu Jahal, bukan gak? Ini satu rumah. Hanya aku, kemudian status kamu merendahkan orang lain, itu iblis. Aku lebih alim, aku lebih khusyuk, aku lebih mahir dari kamu, aku lebih utama dari kamu. Ini ego, idealis. Ini kalau dibiarkan, dipupuk dengan perasaan, perasaan lagi. Ketika dipangkas itu, egonya itu, dia merasa sedih, dia merasa tidak dihargai. Ini sifat iblis. Marah. Nah, marah ini juga sifat api. Tersinggung itu sifat api. Begitu. Ini. Maka hukuman yang paling berat itu adalah ketika mereka satu biji atom ada kesombongan, udah nggak ada lagi tempatnya. Kebaikan apapun nggak ada tempatnya kecuali pantas neraka. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita jaga. Maka dengan demikian, yang sudah terjadi, ketika kamu punya kedudukan yang tinggi, ketika jatuh martabatmu jadi rendah, ego kamu gak mau. Tetap kamu merasa dirimu itu tinggi, padahal kamu sudah rendah. Dapat penghasilan yang rendah gak mau, kumpul sama orang rendah gak mau, pakaiannya pun gak mau berubah, semua penampilannya seperti kayak orang yang punya uang. Ini lebih lagi, ini orang yang melarat sombong. Predikat yang ada dulu itu mau dipakai terus, nggak bisa. Kenyataannya dia nggak bisa makan. Memaksakan diri untuk bergaul orang sama yang mampu, memaksakan diri untuk sama dengan orang yang mampu. Inilah yang disebut ulul amal. Nah, sifat-sifat ini tidak mau dia di bawah. Dia mau berteman, mau bersahabat, tetapi dengan level-level yang dulu, bukan level yang sekarang. Ini gengsi. Hati-hati. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang demikian, hai umatku, jangan duduk sama orang mati. Siapakah yang mati itu ya Rasulullah? Orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, orang yang selalu menginginkan harta, melupakan mati. Itu orang mati sebelum mati. Nah, kebetulan ini orang yang sudah jatuh, ingin dekat terus sama orang yang mati. Sudah mati, mati kedua kali. Ini ego. Akhirnya pendirian tidak ada, semua menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu agar saya bisa seperti mereka.
Banyak sekarang orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia bergaul komunitasnya adalah orang-orang yang glamor, dengan tas bermerek, sepatu bermerek, ya, baju bermerek. Dia akan menghalalkan segala cara dengan apa? Asal saya bisa beli barang yang bermerek, dan asal saya bisa bergaul dengan mereka. Ini salah satu egonya yang keluar. Walaupun utangnya di mana-mana, walaupun dia tinggal di mana-mana, yang penting penampilan di dalam komunitasnya dia adalah orang-orang yang berada. Ini kalau iblis menjerumuskan, dia nggak sadar. Yang dibeli juga mubadir, dan semua perbuatan mubadir, dan mengandung semua yang bermaksiat. Terjerumus lagi dengan dosa-dosa utang, riba lagi, renten lagi. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui sehingga menjadi hukuman di dunia ini. Dan dia mengatakan, dosaku apa? Salahku apa? Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah doa, tapi kenapa Allah menghukum aku? Perbuatannya yang tidak membawa hasil apa-apa. Bangun malamnya nggak ada nilainya, zikirnya nggak ada nilainya. Man aqulu hasanul haram, semua yang diambil, semua apa yang diminta Allah Ta'ala ini, ya semua dari barang haram. Ada puluh jiwa, ada maksiat, maka seluruh jiwanya dan tubuhnya semua mengalir saja maksiat itu. Nggak usah disuruh menggelembung di sini, menggelembung dengan sendirinya, ya, mengarah dengan sendirinya, hasil karya yang buruk. Alirlah itu perbuatan wal kabair ma'asi dengan sendirinya. Ini egonya tadi. Jadi mana yang baik? Sholatnya, zikirnya, puasanya, meleknya, wajunya, hebat. Tapi bahan bakarnya jelek, habis. Nah, gitu. Maka jadi sifatnya yang muncul egonya. Ini kebanyakan barang haram. Sifat iblis masuk di dalamnya itu selalu tinggi hati, nggak mau rendah, tinggi hati mau keluar lagi gengsinya. Ini karena sumber dayanya dari hasil semua yang haram, yang dia tidak tahu atau tahu. Di masyarakat dia ingin paling unggul, di majelis dia ingin paling unggul, ya. Di teman-teman dia ingin paling unggul, pokoknya nomor satu saja. Ini sifat iblis sudah, akunya, laki atau perempuan. Kalau ini tidak sadar, mati sul khotimah. Ini yang paling bahaya. Makanya manusia wajib untuk menghilangkan idealis dan egonya. Hilangkan akunya ini. Kalau tidak kamu, nggak ada artinya kita mengaji, nggak ada artinya kita baca semuanya. Selama itu ya, selendang Allah kita pakai. Janganlah kamu kuatkan sombongmu, kata Allah. Sombong itu adalah aku. Kata al-mutakabbir, namaku. Kamu nyombongin aku, al-mutakabbir. Ku hempaskan kamu. Dan itu pertama kali bagi orang-orang yang hatinya sedikit satu biji saja sombong. Bagaimana kalau sudah keseluruhan? Maka dengan itu kita latih tanpa sadar. Yang membuat berubah manusia apa? Sihir. Sihir apa? Yang bisa membuat manusia itu berubah apa? Sihirnya arut marut masih kalah dengan sihirnya dunia.
Kamu belenggak-lenggok jalanmu karena bajumu bermerek. Kamu bawa tas yang berharga, jalanmu sudah beda. Pakai kacamata yang bermerek, kamu berbeda. Sepatu yang mahal sudah berbeda. Kemudian uang kamu banyak, dudukmu pun berbeda, cara bicaramu pun berbeda. Yang merubah siapa? Gaya hidup. Gaya hidup ini yang melupakan identitas diri. Seharusnya tidak terpengaruh hal semacam itu. Mengetahui ketika aku mendapatkan satu karunia atau rezeki dari Allah, katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani usykur amkur. Semua ini pemberian Allah. Pemberian Allah dari Tuhanku. Tapi aku tidak melupakan liyabluwani, ini ujianku yang besar. Ini ujianku. Amanat atau khianat aku? Usykur, apakah aku termasuk golongan orang bersyukur? Afuru, apakah aku golongan kufur? Itu diberikan karunia. Apakah dia lepas luput dari syukur? Berarti kufur. Kenapa manusia bisa kufur? Ini kembali egonya, idealisnya ini. Aku kok ini tanpa sadar, gayanya pun lain, ngomongnya lain. Dari situ kebaca. Mereka lupa ladang-ladang Allah, sehingga demikian karena memang kosong dari agama. Nah, itu. Kemudian sombong juga dengan ilmunya, sombong dengan amalnya, sombong dengan ibadahnya. Ini sudah direkrut jadi satu. Ini ada jarak pemisah dari sosial ini luar biasa ini. Sehingga jatuh martabatnya imannya gara-gara demikian itu. Padahal Allah menghapus semua orang-orang yang sifatnya menghilangkan aku. Tapi kamu gak sadar kalau kamu akunya sangat kuat. Gitu. Makanya Adam tadi bagaimanapun maksiatnya, dosanya bagaimana besarnya diampunkan. Iblis karena sombong. Ngerti? Harusnya iblis tadi jangan melihat kepada Adam, tapi melihat itu perintah. Paham? Syekh Khalil Bangkalan, ya, Syekh Khalil Bangkalan. Dia punya ayam. Ketika semua muridnya paling senang ayam jago, maka lambangnya ayam jago kalau di Madura itu. Karena itu sebagai jantan gitu loh. Disiplin karena bangun pagi pasti berkokok, berkokok. Ketika semua muridnya mengaji. Nah, ini. Tapi akhlak itu, akhlak ini Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ketika melewati ayamnya, tahu ayamnya, bukan anaknya, bukan saudaranya, ayamnya lagi makan jagung, lewat takut, kemudian menunduk dengan pelan-pelan menungguin ayamnya. Dengan beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, beritiba, saya bukan menghormati ayam, saya menghormati ayam yang disenangi oleh Syekh Khalil Bangkalan. Yang lainnya war sudah naik. Di dalam belakang Syekh Khalil melihat kelakuannya dengan kasapnya, panggil Hasyim ta'al.
mulai sekarang kamu ngajar. Hanya taat sama ayamnya sudah jadi alim. Ini masalahnya ini berarti dia datang, dia menuntut ilmu, apa yang bersangkutan, yang berkaitan dia menghormati, menghilangkan egonya. Kalau kamu antara ayam saja kok, mana ngurusin. Itu bagian dari akhlak. Hanya akhlak satu ini saja dia sudah ditempatkan yang mulia di sisi Allah. Maka demikian itu kita hilangkan sifat ego tadi. Kalau egomu tidak hilang, ya kamu pasti jadi orang bakhil, jadi orang pelit, jadi orang yang sombong ya. Kalau beramal nonjol, ya. Kalau nggak punya uang hilang. Gitu. Kalau punya uang nonjol, kalau nggak punya uang duduknya belakang. Kalau punya uang duduknya depan. Begitu. Ini yang terjadi. Akunya selalu ikut, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak memiliki uang. Padahal bukan itu kedudukannya. Wa ma akramakum indallahi. Allah memandang ketinggian itu dari ketakwaannya, bukan uang yang dimiliki, bukan gaya yang dimiliki. Takwamu yang gimana sehingga kamu diberikan kemuliaan berapa? Tidak takut dan tidak rendah dan tidak tinggi hati. Maka dia beradaptasi kepada situasi manapun. Dia nggak akan pengaruh, santai, dalam arti dia apa saja, tidak mengurangi dari segala itu. Tapi kalau sifat itu nggak dimulai, tidak ada, ini akhlak nggak punya. Walaupun 30 tahun mengaji, tapi akhlak itu akan hilang. Karena apa? Akhlak rusak itu karena itu. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang dan susah memaafkan. Ini egonya. Kamu susah memaafkan orang, ya, susah menerima orang, susah kamu untuk memberi kesempatan pada orang ini. Ini sudah ahli neraka. Tanda-tanda ahli neraka ini. Walau kana Zaidah, walau kana Abidah, walaupun alim dia, ada sombongnya ini, itu tidak ada ampun. Pertama kali yang dijerumuskan neraka dulu, karena sombongnya. Kalau bahasa intelek tadi, idealis. Kalau bahasa yang modern, egois. Ini. Tapi sebenarnya itu dari kalimat sombong, ujub. Ujub, riya, sombong, terakhir takabur. Ini sudah. Nah, ini penyakitnya. Seseorang yang selalu mendapatkan karunia, dapat nikmat, dapat kemuliaan, penyakit yang tidak diketahui. Ujub, riya, sombong. Ini walaupun alim. Orang tua direndahkan, jalan itu nggak perlu dia salam. Saya banyak melihat itu di majelis. Tentang alumni, perguruan mana alumni, merasa paling hebat. Jalan itu seakan-akan dia, ya, misalnya paling alim, wali sendiri, nggak ada wali lain. Maka ketawa saja yang alim-alim, benar alim. Tanda-tanda alim itu inama yasha'u min ibadir ulama. Dia tidak memandang orang, dia langsung, ya, tawaduk pertama kepada Allah, bukan sama manusia. Kalau sudah tawaduk dengan Allah, maka seluruhnya dia akan merendah. Nah, tanda-tandanya
itulah sujud dengan hatinya, sujud dengan jiwanya, sujud dengan rohnya, bukan badannya, bukan kepalanya yang bentur sajadah. Ini bukan sujud. Untuk menghilangkan akunya ini as-sajad, banyak sujud. Tapi bukan kepalanya, bukan bacaannya, tapi hatinya, rohnya, jiwanya, penghambaannya. Dengan hina niscaya kamu, jalan kamu lain. Orang kalau riya ujub itu jalannya kebaca. Ini orang riya, ini ujub, baca kok. Jangan kamu pikir kalau jalan orang alim-alim nggak tahu. Jalan kamu begini-begini itu. Walaupun kamu pura-pura tawadhu nggak bisa. Kebaca, ini orang riya, ini orang ujub, ini orang pamer. Cuman nggak diucapkan. Terus didoakan, mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Ternyata besok ketemu, nggak tambah baik, tambah buruk. Ternyata akibat apa? Lingkungannya, pergaulannya, ya, kehidupannya, pekerjaannya, dan semua komponennya itu bersama orang-orang seperti itu. Maka menjadi kuatlah literatur yang dimiliki. Nah, itulah kita harus menghilangkan itu dengan segala satu sifat. Jangan kamu berbuat baru berpikir. Jangan kamu bicara baru berpikir. Ini orang itu. Harusnya berpikir dulu, berpikir dulu, maka itu orang cerdas. Kalau orang emosional, orang emosional saja, nafsu saja, ingin nonjol, tapi salah. Nah, itu terjadi. Maka dengan demikian sudah jelas itu sifat itu. Ketika kamu menghadap saya, kamu bawa uang besar, jalan kamu lain, ngomong kamu juga lain, gaya kamu juga lain. Saya baca. Kenapa kamu berubah? Hanya membawa uang saja kamu bisa berubah. Aneh atau tidak? Ternyata kebanggaanmu itu terhadap dunia. Bukan kamu dengan imanmu itu kamu bangga, tapi kamu bangga dengan uang. Ketika kamu tidak punya uang, jalanmu beda, ngomongmu juga beda, senyummu beda juga. Kenapa? Ini orang munafik-munafik seperti ini. Kenapa dikatakan munafik? Sebab terisi hati kalbu munafik betul mal. Jadi kamu udah gak normal. Ketika kamu dalam kondisi yang ada atau tidak ada, itu sama. Tidak terhalang bahwa kamu ibadat kepada Allah. Tidak terhalang apapun. Karena Allah itu melihat hatimu. Jadi bukan lihat hartamu, bukan wajahmu, lihat jalanmu, lihat sujud kamu. Allah melihat longgar nggak hati kamu. Kalau kamu longgar, kamu nggak terhalang. Nggak ada namanya. Kalau kaya sombong, kalau fakir hina, rendah. Nah ini jadinya. Nah, begitu. Ini hati-hati, jangan terhalang. Ini berhubungan. Kalau orang ini dilatih supaya kamu menghilangkan akunya, ya, ini berhubungan dengan sedekah. Kenapa orang ini nggak bisa sedekah? Andai kata sedekah itu kok nggak pas. Karena tidak bisa menghilangkan egonya. Selama akunya itu nggak bisa hilang,
Apa yang terlepas di tangannya itu adalah masih miliknya. Ini ego. Makanya orang tuh, kenapa orang bersedekah itu butuh pengakuan? Karena yang ngasih aku gitu loh. Maka di situ butuh pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan berarti bukan aku. Lillah wa billah, karena Allah, kembali kehendak Allah. Itu karena Allah. Latihannya begitu. Dan yang kamu banggakan ini sebenarnya dalam bentuk volume-volume yang kecil. Sangat kecil sekali. Kamu sudah merasa seperti raja. Maka ada satu hari orang itu dalam keadaan dulu kaya raya yang luar biasa, pengusaha top, akhirnya punya hutang yang nggak bisa bayar. Rumahnya bakal disita, rumahnya masih ada, kendaraannya masih ada kan. Kalau sekarang kendaraan kalau tidak. Tapi ketemu orang sudah malu. Karena sudah termasyhur, sudah orang yang disebut paling dermawan di desa itu. Maka tidak bisa beramal, malu. Hutangnya banyak. Ternyata dia beramal ingin dilihat orang, maka dihinakan oleh Allah. Agar dia beramal itu supaya disebut orang dermawan, disebut orang pemurah, disebut orang yang paling tokoh di masyarakat. Sampai gengsinya itu dia sampai utang-utang, sehingga utang itu sampai melilit lehernya, nggak bisa lagi lari dari kenyataan, menghilang, malu sama manusia, karena dia beramal karena manusia. Karena ingin disebut manusia. Itu ceritanya. Akhirnya pusing kepalanya, tekanan lari kanan kiri, nggak bisa bayar utang. Akhirnya datang minta petunjuk. Gimana kiranya seorang alim yang bisa nolong saya dengan doa-doa, mungkin saya bisa menyelesaikan dengan jalan ritualnya. Ada yang bisa nolong kamu. Datangi Abu Bakar bin Salim. Itu dihinak itu. Akhirnya orang ini datang pada Abu Bakar bin Salim Bafarudin itu. Tahu, Abu Bakar bin Salim tahu. Ini orang model apa tahu. Akhirnya minta tolong. Ya Syekh, tolong saya ini apa? Masalah apa? Maukah kamu bertobat? Saya ini punya utang banyak. Saya mau tanya sama kamu. Saya nggak tanya kamu punya utang atau tidak, mau bertobat atau tidak. Jadi kuncinya suruh bertobat. Orang yang musibah, orang yang hancur, orang yang banyak masalah, ini kuncinya bertobat. Saya masalah ini, keluarga saya begini ini. Siapa yang lagi? Sanggup nggak kamu bertobat? Ini urusannya apa? Harusnya kan jawabnya kerja ini. Enggak. Dijawab, mau enggak kamu bertobat? Nah, itu jawabannya. Jadi bukan masalah saya ini begini, masalah ini. Enggak tanya. Mau kembali, mau bertobat enggak sama Allah? Baiklah saya gitu. Mau sungguh? Kalau bertobat berarti kamu menyerah. Ngerti? Kalau kamu belum bertobat berarti kamu belum menyerah. Sebab orang bertobat itu sudah putus asa, yang sudah tidak ada jalan. Menyerah atau tidak? Kalau kamu sudah menyerah di hadapanku, karena wasilahnya adalah aku, maka apa yang kuperintahkan kamu siap nggak menerima? Dari mana kamu tahunya tobat? Bagaimana kamu tahu cara bertobat? Ta'alluq, tunduk dengan aku.
Sanggup? Ya karena sudah nggak ada jalan. Di sana buntu, sana buntu, sana buntu, sana buntu, sudah nggak ada buntu. Serahkan urusan kamu dengan aku. Data saya urusan. Sanggup? Sanggup. Baik. Sekarang hartamu tinggal apa? Kamu sekarang jangan pulang, tinggal di tempat saya, di musola saya, di rumah saya. Izin dengan istri anakmu sementara kamu hijrah. Jangan pulang. Biarkan anak istrimu ikut orang tuanya dulu. Jangan ketemu. Tadi katanya sanggup. Loh, tadi kan kata guru, kata saya tadi, saya harus bertobat. Kenapa saya harus berpisah? Saya tanya sama kamu. Apakah kamu pulang itu tidak diburu orang? Apakah kamu pulang itu tidak dicari-cari orang? Bagaimana kamu bisa bertobat hatimu gelisah? Dan kalau kamu jadi pasti ingkar. Apa yang kamu bayar? Kamu nggak punya apa. Menghilang sementara bukan berarti kamu tidak membayar. Ikut saya. Kamu hubungi anak istrimu, ikut mertua dulu. Sudah. Itu cara bertobat. Oke. Dan jangan bantah perintah saya. Baca wirid ini, wirid ini, wirid ini. Harus selesai 1 hari. Jangan tanya, wirid ini fadilahnya apa ini. Tidak usah. Baca saja. Gitu. Akhirnya dibaca karena nggak bisa nggak pernah duduk lama, ya, nggak bisa bangun malam lama. Ini zikir kalau dibaca isya ternyata selesai subuh karena banyaknya panjangnya. Katakan bismillah 5.000 kali atau Fatihah 7.000. Tidak sebutkan di berapa. Merah matanya, tapi karena ingin semua hartanya, kedudukannya, kemuliaannya, ya, pujian manusia itu kembali lagi sama dia. Mau ini hobi dipuji orang. Jadi kalau nggak ada yang muji dia itu marah, sakit hati, kecewa. Akhirnya melarikan diri, berutang. Hanya karena apa? Ego kan? Orang egois itu seperti itu, dia rela apa saja, yang penting saya dapat sambutan yang luar biasa dari manusia. Akhirnya ditanya, sudah kamu sudah 40 hari? Jalankan, saya sudah selesai 40 hari sholat hajat, wirid sampai subuh. Tapi kenapa masih belum ada perubahan? Saya begini, bagaimana perubahan kamu di rumah saya? Makan aja ikut saya. Tapi akhirnya kamu udah lama kan 40 hari gak punya. Sisa hartamu apa? Rumah. Rumahmu kira-kira ada berapa? Cuma 100 juta, 12 juta. Utangmu berapa? Utang saya 20 miliar. Ya, rumahnya harganya cuma 200 juta. Utangnya 20 M. Oke. Kamu pulang, jual murah-murah, terserah, rumahnya cepat jadi uang. Bagaimana guru? Saya beli, jual rugi saja. Pokoknya begitu orang nawar, kasih sudah. Gak usah ini lagi. Akhirnya kena nggak sampai 200 juta, juga bukan harga pasar karena ingin cepat. Akhirnya kena 150 juta, 150 juta gitu. Paham? 150 juta harga pasaran cepat. Dan 1 rupiah anak istrimu tidak boleh ngambil.
Hebatnya. Pokoknya kamu bawa ke sini semua. Langsung 50 juta langsung serahkan sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Tuan Guru, istri nggak bagian, anak nggak dapat. Nggak cukup juga kan utang 12 miliar. Ini taruh. Udah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari diamkan uangnya, disimpan sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Hari ketiga langsung panggil, fulan, datang sini. Tengah malam lagi, udah jam 11. Kamu sekarang berangkat di atas bukit itu. Uang ini kamu belikan kayu bakar, habis, plus minyak. Minyak 1 jerigen, terus kayu bakar. Kamu naik ke atas, dan ketika kamu kumpulkan, sama sekali bakar habis itu. Uang 150 juta untuk beli kayu bakar, beli bensin, ya, tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Kalau kamu jalankan itu gagal, kamu nggak bisa bayar utang. Bertanya, guru gimana guru? Gimana sih? Ini uang, masa dikasih beli kayu bakar, terus bakar sendirian saya? Apa nggak gila ini? Tadi kamu ngomong kan bahwa kamu telah bertobat dan tunduk kepadaku. Kenapa kamu tanya? Terserah saya, mau saya bakar, mau sobek, saya lempar uang. Ini bukan masalah kamu ikhlas gak ikhlas. Ini cara kamu bertobat. Sambil nangis, campur galau, nggak karu-karuan sudah nggak punya rumah, diperintah lagi suruh bakar, kayu bakar, udah kacau berantakan. Nanti kalau balik, nanti anak saya di mana, istri saya di mana, kerja nggak ada, udah campur setan, nafsu, marah ya, jadi satu itu murid yang lagi galau itu. Diketawain sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Berangkat cepat, nanti sampai kehabisan. Hari berapa itu? Bayangkan habiskan uang 150 juta dan kayu bakar malam-malam gimana? Beli sana ada 1 truk, sana 2 truk, situ ini sana, akhirnya dihutan sampai ke atas bukit. Oh di atas bukit, langsung dibakar, nangis dia. Pokoknya jangan pulang sampai itu api berhenti, baru kamu pulang. Dari jam 12 itu sudah mulai dibakar, setengah 12 sampai pagi jam 6 baru habis. Gitu. Akhirnya orang-orang desa itu keluar semua melihat itu, marah sama dia. Kenapa ini? Kamu bakar hutan atau bakar bukit ini? Kau bakar habis ini. Siapa yang perintah kamu? Apa kamu punya maksud? Kata si orang-orang tadi yang nggak ngerti tadi. Saya diperintah sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau gitu gurumu juga gila. Kamu gila. Ngapain kamu bakar-bakar di atas? Saya nggak tahu. Saya hanya ngaji taat. Akhirnya pulang sudah. Berantem dulu tapi sudah habis, tapi sudah nyala. Turun. Habis subuh udah sampai ketemu guru. Baca lagi wirid. Jadi nggak tanya, guru
sudah ini, mana hasilnya, kan gitu biasanya. Kalau orang tuh biasanya kan minta instan, udah gini harus instan. Akhirnya apa? Suruh balik lagi, bengkak nangis lagi, nasibku, nasibku. Jadi wiridnya nasibku, nasibku, sudah kacau berantakan sudah. Gitu. Akhirnya suatu hari didatangi sama polisi. Siapa itu yang bakar hutan di atas itu? Polisi datang, hukum. Kamu dicari. Oh, yang bakar itu muridnya saya, Bakar bin Salim gitu. Panggil. Gemeter, kenapa? Gara-gara kamu bakar itu, untung hutan tidak terbakar. Maka hukumannya penjara 15 tahun. Wah, bayangkan sudah ketimpa tangga, jatuh kena cat, masuk got. Gemeter, sudah putus asa, sudah bagaimana? Kamu tahu itu pelanggaran. Itu untung tidak sampai membakar hutan yang lain, karena di atas bukit. Bagaimana kalau itu masuk? Tapi kamu sudah melanggar, maka tidak lain kamu harus masuk di kurungan 15 tahun. Sekarang masukkan. Siapa guru kamu? Abu Bakar bin Salim. Sudah, masukkan. Hebatnya Allah menguji seseorang untuk hanya menghilangkan egonya. Ini ujian. Jangan mengatakan kamu beriman takwa, tidak aku uji kamu sampai menghilangkan aku. Nah kalau itu gak ada akunya lagi, udah dikerangkeng gimana? Ketemu istrinya enggak, ketemu anaknya enggak, harta habis, rumah gak punya, udah ngaji perintahku di penjara, gimana ini? Kapan saya bisa bayar utang? Karena volumenya 200M, permintaannya besar. Akhirnya masuk, satu hari nangis terus dia, wirid sembahyang terus, yang biasanya nggak kuat, sembahyang terus nangis sembahyang terus. Gitu. Akhirnya kamu tahu ini sandiwara semua. Ketika itu adalah Raja melihat, bertanya kepada polisi tadi, siapakah yang bakar ya api yang di atas bukit itu? Ketika itu aku telah berlayar membawa ya upeti dari kerajaan itu, satu kapal itu isinya emas. Karena gelap gulita dan hujan dan ini gelap, tidak ada, tidak tahu di mana pinggir pantai itu, saya lihat api di atas bukit itu. Maka kapal ini akhirnya bersandar. Maka aku berjanji akan kuberikan setengah kapal ini, harta ini, kepada orang yang membakar api itu. Maka laporlah sama polisi itu, tapi jangan katakan dulu gitu. Sedangkan kepala polisi itu adalah muridnya Abu Bakar bin Salim. Ketika sudah satu hari stres, langsung dikeluarkan. Tapi sudah stres, itu hikmah. Hanya menghilangkan sombongmu itu, menghilangkan akumu itu. Enak benar kamu mau menerima kekayaan itu, tapi kuhancurkan dulu kamu, kata Allah. Kuhinakan dulu kamu, kuludeskan kamu sampai hilang keinginanmu terhadap dunia lagi. Karena sudah putus asa, lebih baik sudah mati saja. Jadi nggak mudeng bahwa itu hadiah dari raja itu, pikirannya sudah blank, nggak ingat lagi utangnya, nggak ingat istrinya, nggak ingat anaknya, karena udah putus asa, udah parah. Akhirnya datanglah raja itu, ya, yang punya kapal satu emas itu, punya emas satu kapal itu,
bersama aparat polisian itu langsung datang ke rumah saya Abu Bakar bin Salim minta izin agar saya memberikan emas itu setengah, berarti sekitar berapa ton lantak emas. Kata saya Abu Bakar Salim, saya nggak ikut-ikut, kasihkan dia. Yang bakar dia bukan saya, tapi kan Tuhan yang merintahkan. Loh kan saya cuma saya nggak ikut apa. Yang bakar kan ini, sama tanya yang bakar siapa dia kan. Saya nggak gerak sama sekali ya Mas Abu Bakar bin Salim dengan emas yang saya katakan. Karena sudah tahu jawabannya. Kalau nggak ada tahu jawabannya, dia nggak tahu itu api di atas untuk siapa kan. Ternyata ada kapal yang tersesat tadi yang membawa emas tadi. Tapi bersangkutan dengan manusia ini yang sangat kuat, dia kebanggaan pada dirinya sampai terhina supaya kembali lagi. Setelah dia mendapatkan itu, berubah total sama sekali. Tidak lagi dia ingin, langsung dia bagi, bukan untuk mencari. Bahkan dia di kampung itu, karena sudah dijual, kembali ke kampung itu, tapi dia bagikan langsung hilang dan tidak mau disebut namanya. Karena sudah datang malunya kepada Allah, bahwa itu semua yang datang itu bukan dari usahanya, bukan dari akalnya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari hebatnya. Dia sadar bahwa itu pertolongan Allah. Bagaimana dia nggak malu sama Allah? Itu kuncinya. Jadi kalau manusia itu tahu hakikatnya itu pertolongan Allah dan itu kasih sayangnya Allah, nggak mungkin dia angkat kepalanya. Tapi kalau tidak tahu itu dari Allah, pasti dia angkat kepalanya dengan lagaknya, sombongnya. Kenapa? Dia dari usahanya, bukan dari Allah. Kalau dari Allah tadi seperti itu, tahu betul dari mana uang habis dibakar, anak istri bisa dapat langsung. Umpamanya kerja 100 tahun yang dapat satu kintal emas. Ini setengah kapal dibagikan langsung pindah, langsung dia kumpulkan anak yatim, dia bikin masjid, dan itu pun sampai tidak mau disebut namanya. Kemudian dia lari lagi ke Abu Bakar bin Salim, mengaji terus, tidak memikirkan hartanya itu. Dia tahu sumber rezeki adalah Allah. Diserahkan sama dari keluarganya semua, dibagi semua. Bahkan itu saya tahu, saya telah mengalami hal itu, tidak membahagiakan saya. Bahkan harta itu menghukum saya, bahkan mempermainkan saya dan menjatuhkan martabat saya dan menghinakan saya. Sejak itu beliaunya langsung beramal, beribadah, segala tidak mau disebut namanya. Karena tahu dia malu kepada Allah, maka dia tidak unjuk gigi, tidak unjuk kepalanya. Malu karena semata-mata adalah pertolongan Allah. Akhirnya dia tahu bahwa dunia ini ternyata permainan saja. Maka dengan demikian dia duduk majelis di Abu Bakar bin Salim fakhr wujud. Ini lebih berharga, ini lebih utama, lebih hebat, dan menghilangkan kesombongan, menghilangkan rasa kemilikan, menghilangkan rasa cinta dunia dengan duduknya di majelis itu. Itulah orang-orang yang dari awalnya yang tidak mengerti dari kebodohan-kebodohan itu, sehingga mengetahui bahwa itu semua sebentar Allah ngambil. Dengan harta sebentar, buat miskin sebentar, buat kaya sebentar. Maka berpeganglah tali kepada Allah, sehingga kuatlah tali kepada Allah. Apa artinya yang terlepas di tangan kita di dunia ini? Di situ sampai akhir hayat. Disitulah satu riwayat menceritakan tentang karomah dari Abu Bakar bin Salim fakhr wujud, yang sebelum kejadiannya sudah mengetahui bahwa orang ini membayar hutang bukan hanya dengan uang, dengan usaha akal mereka, tapi dengan pertolongan Allah. Nggak sampai 1 karung emas sudah bisa bayar hutangnya.
sisanya kemudian buat yang lain-lain. Itulah orang-orang yang disebut yang menggantungkan semata-mata kepada Allah, ya, dan merendahkan apa yang dimiliki akal dan usahanya, merendahkan semua apa yang dimilikinya, dan merendahkan semua apa yang dipakainya, kecuali pakaian Allah yang dia pakai, pakaian yang indah dari Allah, takwanya, takutnya kepada Allah, sehingga dia kembali maka mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah. Karena itulah karomah dari Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud Shahibul Inan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi hadi ila sabilil mardati. Man qadat iradatuhu la jaliyatu bi janatihi wal mukhasisi bi khasaisi ibadih. Man akhadathu bi sa'adati aina inayatih bi mahdi minnatih qarabal muqarrabin bi khalisi wujjih istahlasal mukhlisina walhamdul mustamiru abada ala ni'amihi sabiqal ladzi la nuksi laha adada. Wa nas'aluhu an yudkhilana fi khassa fi hisbil muflihin wa an yaslaka bina masalika ibadi sholihin. Assalatu wassalam ala asrafin nabil wa akramir rasul sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi qadah al-fuhul wa tafaddal bi husul usul wal ma'mul. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan mukiri bi madmu niha mutalin ala haqaiqi asrariha wa iriha wa maknuniha. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdu sadiqu fi qilih al-mubalighu risalatahu al-ammah bi ijmalil qawli wa tafsir wa taqdir abdan sarafallah ala jamil wujuda wa jala risalatu ammah likafatil sakolain wa akramal khalqi tasdiqatu fi jami maja'a bi fahuwal muqaddam fil ma'lum fahuwal muqaddamu fil kaunain wa masalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama martana bi salati alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yang bagi salatu alaih. Amma ba'd. Ya muslimun rahimahullah, baca tahlidu imawi asari rukuni ila gairi mustami'u bi uduni wa ila da'il haqi khaisu yakun kulillah summa darhum fi ghadim yal'abun fajibu hafidukumullah dalik da'i wa syafi tilkal masa'i wa in adara bikum al-ajazul haqi fa'arudu ila man anjalahu bikum wa nasaluhu quwata ala tuhammuli qiyam wajifatil ubudiyati lahu wa qulu bilisanil ibtihal Allahumma inni dha'ifun faqawwini ridhaka dha'ifi wa qadilal khair bina siyati fal umur kulluha biyaminhu wa ilaih wa matawajjaha ilai qalbun mutawajjihun sadiqun illa wadrakal ma yu'ammil an ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul majid wa qala aidan man jaa bil hasanah wal asl amsalihah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah walau kana zaidah
Jadi kembali bahwa orang-orang yang tadi dikatakan sebaliknya, yang tadi adalah orang-orang yang bersedekah, sedangkan orang yang bakhil ini ya diharamkan, orang kikir tidak akan masuk surga walaupun dia ahli zuhud. Kemudian orang yang bakhil itu akan dibuat lumpuh tangannya ya, ketika di hari kiamat lumpuh tangannya, nggak bisa bergerak. Itu menurut riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang bakhil itu pasti lumpuh, tangannya tidak akan bisa bergerak apa-apa. Maka sekarang kita bahas tentang yang tadi kita bicarakan, sifat-sifat nafsu. Ini harus diketahui bagi penuntut ilmu agar dia mengetahui bagaimana sifat-sifat. Sifat yang ada dalam hati manusia itu ada 7 bagian. Yang pertama namanya nafsu al-marah, al-amarah. Sifat amarah ini yang selalu mengajak berbuat kejahatan dan condong pada keburukan. Yang kedua sifat al-wamah, mencelah pemiliknya ketika berbuat maksiat. Yang ketiga nafsu mulhamah, yang membedakan antara bisikan malaikat atau bisikan setan. Ini disebut mulhamah. Keempat nafsu mutmainnah, yang menyuruh dalam kebaikan. Ini permainannya. Kemudian kelima, 6, 7 ini orang-orang yang sudah mendapatkan dari kekhususan sifat arodiyah. Artinya manusia ini mendapat ridhanya Allah. Setiap perbuatan itu dapat ridha, selalu diiyakan, dijawab oke dengan ridhonya tanpa celah. Jadi nafsu ini yang selalu menuju ridhonya Allah. Ini orang-orang yang sudah kosong hatinya dari yang lain-lain. Kemudian yang keenam nafsu mardiyah, yang tadi sudah ridho mendapatkan keridhoan. Mardiyah itu yang selalu mendapatkan keridhoan, mardiyah. Maka nama umi kita mardiyah, itu yang dapat ridho terus dari Allah Ta'ala, cocok dengan orangnya ya. Mardiyah. Kemudian yang ketujuh sifat al-kamilah, itu sempurna. 4 nafsu ini, mutmainah, ar-radiyah, al-mardiyah, al-kamilah, itu orang yang sudah sempurna iman. Jadi kita ini masih melawan amarah, masih melawan maksiat, masih melawan bisikan. Jadi kalau kita sudah dapat yang nomor 4 saja, mutmainah, dorongan yang kuat itu menuju kebaikan ya, itu dalam ilmu tarekat itu mutmainah ini adalah jalan tempuh, sulukiyah. Suluk artinya menempuh. Jadi rintangan apapun, jalan rintangan apapun, sulitnya apapun, dia nggak ada keraguan lagi. Karena mutmainah jaminan pasti menuju kebaikan.
Jadi condongnya cuma kebaikan aja. Itu mutmainah. Selain itu bukan mutmainah, itu mulhamah. Kuat malaikat atau keluar bisikan setan. Kebaikan dapat dari setan, penghalang kebaikan berarti setan. Itu saja. Maka dalam kitab As-Sa'ir was-Suluk karangan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri yang diamalkan secara tepat oleh Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Abbas berkata, ada halunas mantaraka yakin ma indau bidonin nas bihi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan pengetahuannya tentang hal mengenal tentang dirinya. Ini orang bodoh yang tidak mengetahui kekurangan pada dirinya, kelemahan pada dirinya, dan kebodohan pada dirinya, ya, dan kekerasan hatinya. Ini tidak diketahui. Ini orang bodoh dan hanya mengikuti prasangka, ya, prasangka atau katanya orang lain. Nah, tertipu. Kalau kamu misalkan dapat pujian kamu orang baik, kamu tertipu sehingga kamu beramal mencari orang agar melihat kamu, prasangka kamu dianggap baik, gitu. Ini orang tertipu. Jadi setiap gerakan apapun ingin menonjolkan sesuatu agar prasangka orang lain itu baik. Ini terlepas. Jadi bahasanya tadi, yang satu tadi menginginkan bagaimana mengetahui kekurangan, kelemahan, kehinaan, kemiskinan, kefakiran. Wallah, ya tak? Anta ghaniyul hamid. Jadi sesungguhnya engkau itu yang maha memuji, maha kaya. Harus tahu bahwa Allah itu yang punya milik. Kita nggak punya milik. Jangan sampai kamu disangka, ya kan, kamu berbuat baik agar kamu disangka orang berbuat baik. Itu gagal. Karena kebaikan ini yang sebenarnya letaknya adalah penilaian Allah, bukan penilaian sangka manusia, gitu. Kalau kamu disangka manusia itu baik, ya, kamu minta pujian itu sebenarnya. Kata-kata minta pujian manusia, kamu sudah gagal sebenarnya. Itu sifat riya yang tidak disadari, yang menjatuhkan semua amal. Tapi kalau kamu melihat terserah sangka apa manusia, terserah apa yang menjadi pikiran manusia, apa anggapan mereka kepada saya, itu nggak peduli, gitu. Tapi kuatnya niat itu, gitu. Maka orang-orang tasawuf, orang sufi, orang ahli hakikat, dia ibadahnya di warung, di kafe. Kenapa? Karena dia untuk menghilangkan sangka dia itu baik. Itu ibadahnya orang sufi. Karena dia tidak ingin diketahui bahwa dirinya itu yang memiliki vertikal dengan Tuhannya. Gitu. Kalau orang bersyariat, dia menjaga di lingkungannya itu supaya selamat. Selamat apa? Dari perbuatan maksiat. Karena dia belum siap untuk menolak maksiat, gitu. Tapi orang sufi justru duduk di situ berkekalan dengan Tuhannya, ya, dan sekitarnya mendapatkan cahaya pengampunannya. Itu bedanya. Dan dia tidak butuh dari apapun pandangan dan sangka manusia, karena yang tahu dia. Kalau kita
masuk di dalam kerumunan itu, maka kita jadi golongan mereka juga. Itu bedanya dengan orang sufi. Maka ada pepatah, hati-hati ada wali lewat. Dia nggak tahu dia wali. Ya itu dia hanya mengatakan wali itu kan katanya. Tidak akan tahu kalau itu wali. Hanya karena orang mengatakan dia wali, dia itu tahu wali, tapi nggak tahu buktinya wali. Gitu. Maka disitulah Allah berselimut dalam hukum syariat. Ngerti? Berselimut artinya menampakkan saja hukum-hukumnya sifat syariat. Hakikatnya dia berkakalan dengan Allah. Artinya vertikal. Bahkan yang di hadapannya buta dia melihat bahwa itu wali. Dan yang tahu pun ya sama-sama walinya. Kalau wali itu wali, maka dia mendekat kepada wali, baru dapat petunjuk wali. Tapi kalau kita kamu misalkan itu wali, itu kan katanya. Tidak bisa kita menerka wali. Maka dia uzlah hormat itu di tempat keramaian. Sedangkan secara umum secara syariat itu berkhulwat, dia harus meninggalkan semua perbuatan yang dia tidak mampu menolaknya. Pasti kamu tergelincir ikut dalam arusnya. Dia tidak akan terbawa oleh arusnya. Bagaimanapun kamu bawa arus itu untuk ke jurang sekalipun, dia tidak akan bisa membawa ke jurang. Bahkan dia yang masuk jurang. Gitu. Jadi orang nggak tahu. Sama orang yang cinta dunia sama kan. Apa tahu kalau cinta dunia itu masuk jurang? Kalau dia kata dia tahu tuh masuk jurang, nggak mungkin dia kejar begitu. Ini perumpamaan. Ini masih dalam sifat nafsu mulhamah. Nah kalau sifat amarah tadi sudah condong berbuat buruk, kejahatan dan maksiat, condong sudah. Ibadahnya itu condong ke situ aja. Jadi ibadah bagaimana kerasnya? Yang diinginkan dunia, yang diinginkan pangkat, yang diinginkan kedudukan, yang diinginkan kekuasaan, ya kan? Selepas itu nggak ada, walaupun dia sampai kayak senar kukuhnya, sholat. Itu tujuannya, itu termasuk amal. Nah kalau Muhammad tadi mundur lah ini kok larinya ke dunia, lari ke malaikat, nanti ganti lagi. Ini perang terus. Ini belum mutmainah. Kalau mutmainah nggak ada. Kuat sudah, prinsipnya kuat. Bahwa untuk mencapai sesuatu, saya kerjakan dengan mutmainah. Gitu. Itu gampang saja. Contoh sekarang perumpamaan. Kalau kita kasih tahu yang demikian, pasti orang juga ya kan cerita. Itu kan perumpamaan. Gitu. Kita kejar dunia itu, perumpamaan. Di depan itu singa-singa yang berlari juga mendekati kamu, siap menerkam. Binatang buas. Nanti kamu di tengah, di belakangmu ada ular kobra yang mengejar kamu. Ular. Ya. Dorongan kamu sampai menginginkan itu kan ada dorongan. Anak istrimu fitnah, saudaramu fitnah, semua keluargamu fitnah, sehingga kamu meninggalkan akidah ini untuk memburu dapat dunia. Kalau enggak kamu dimakan oleh ular kobra. Akhirnya kamu tidak bisa ngambil pilihan. Itu kalau orang hatinya di dunia, itu dia lari mengejar untuk dapat dunia, pasti habis.
Akhirnya orang ahli dunia itu berpikir dua bagian. Satu, kalau begitu aku menghindar ke kanan, karena di kanan itu ada pohon yang sangat tua. Maka dia tidak mengambil itu dunia, dia menghindari dunia, ya kan? Ular itu dunia, macan itu mangsa harimau, lari di atas pohon. Tapi pohon ini yang dekat jurang, untuk menyelamatkan dari singa dan ular. Hati-hati. Kalau hati sudah ada itu di dunia di situ, kamu nggak lari kemana-mana. Pasti nggak selamat. Akhirnya dia nggak turun-turun, ular kobra mendekat, singa mendekat di bawah pohon. Kemudian naiklah di situ, di pohon yang tua itu, tikus hitam dan tikus putih, menggerogoti dahannya. Lama-lama rapuh. Dia turun pasti dihantam singa dan kobra. Kemudian dia kalau bertahan di atas itu ada tikus hitam dan putih yang gerogoti. Maka jatuhlah dahan itu karena sudah dimakan oleh tikus hitam dan putih. Akhirnya jatuh masuk jurang, mati. Ngerti? Perumpamaan orang-orang yang selalu menginjakkan dalam amal ibadah itu semata-mata untuk dunia, itu di belakang adalah ular. Iblis mendorong kamu. Iblis itu ciptaannya berupa ular. Kemudian yang di atas di depan tusinya adalah bentuk binatang buas, kerakusan dan keserakahan yang akan membunuhmu. Jadi sifat dunia nggak ada, qanaah itu nggak ada. Sifat keinginan dunia itu pasti keserakahan. Dan keserakahan dan ketamakan itu adalah bentuk binatang buas yang siap membunuhmu. Dan siap menghapus amal-amalmu. Kemudian kamu menghindar agar tidak memiliki sifat itu atau menjauh dari sifat ya, buruan iblis yang mendorong itu. Kamu ingin menyelamatkan diri. Di atas pohon. Yang artinya pohon ini adalah sisa umurmu. Yang sisa umurmu tinggal sebentar. Yang mana tikus putih dan hitam itu perumpamaan. Tikus putih itu adalah siang hari, tikus hitam adalah malam hari. Tiap malam kamu pikirkan, tiap siang hari kamu pikirkan, yang tidak lain itu hanya menggerogoti sisa umur. Tidak artinya siang kamu hanya melamun dan memikirkan bagaimana kamu mendapatkan harta, bagaimana kamu menginginkan itu. Padahal kamu digerogoti dengan tikus yang warna putih, itu siang hari. Habis pikiranmu ke situ, malam hari tikus hitam yang menggerogoti lagi. Siang malam kamu digerogoti waktu yang menghabiskan umurmu. Maka kamu tidak sempat untuk menyelamatkan, patahlah ranting itu sehingga kamu jatuh ke jurang, mati dengan sia-sia. Jadi orang yang selalu hidup mengantungkan pada dunia itu pasti matinya akan sia-sia. Tidak memperoleh apa-apa. Amal pun dia tidak berbekal, segala tidak bekal apa-apa. Karena apa? Semua ditinggalkan. Waktunya habis siang dan malam untuk kepentingan-kepentingan yang semuanya adalah membahayakan. Itulah perumpamaan hikmah kalau dikatakan dunia itu. Walaupun kita sudah tahu, tapi kita sengaja untuk dimangsa oleh harimau, dimangsa oleh serigala. Kalau kita berdiam diri saja, kita akan dipatuk dengan ular kobra.
yang mengandung racun. Siapakah racun? Tidak lain tuntutan-tuntutan yang membuat fitnah kamu. Dengan fitnah-fitnah ini tadi kamu mengejar, padahal itu timbul kesalahan. Memaksakan sesuatu kesalahan. Kamu melarikan diri dengan cara kamu menyelamatkan di atas pohon, padahal kamu masih salah. Karena hati kamu masih menginginkan dunia itu, maka tidak selamat. Habislah riwayatmu, maka siapa yang cinta dunia itu, di hatinya tertancap itu, pasti matinya suul khotimah. Bagaimana dia akan menyebut nama Allah yang tidak dicintai? Maka mati sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka, maka dia menyebut akhir hayat yang tidak bisa tertolak dan tidak bisa bohong. Kalau memang dia cinta kepada Allah, maka disebut Allah. Kalau cinta pada Rasulullah, maka dia nyebut Rasulullah. Kalau dia cinta uang, disebut uangku di mana, nanti ngambil siapa, hartaku nanti siapa. Ya, mulai sekarang belajar kita untuk menghapus sifat-sifat daripada amarah, mulhamah, alwamah, sampai menuju mutmainnah, irji' radiyata mardiyah, fatkul ibadika jannah. Itu ada. Sudah ridho, Allah ridho, mendapatkan ridho. Fatkuli dibukakan masuk surganya. Itu. Jadi nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi, yang mendapat ridho. Ini enggak nafsu amarah, nafsu alwamah, bukan mutmainnah. Kalau sudah itu berarti dia termasuk dari tiga tadi nafsu, itu kembali lagi adalah sifat ego. Amarah itu egonya. Baru satu aja nggak hilang, dia gimana tuh? Satu saja susah. Itu bisa 10 tahun, 15 tahun ibadah untuk menghilangkan egonya. Kalau dia kuat itu naik lagi, kalau amarah, naik lagi ke mulama. Itu pasti bisikan, ini setan atau iblis? Ini setan. Iblis yang kuat. Matiin mutmainnah, baru menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Siapa manusia sempurna? Itu seperti wali kutub. Wali kutub itu insan kamil, sempurna, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan itu saja pengajian ini bisa dipahami bagaimana sifat dunia, bagaimana tercelanya dunia. Kalau tidak mengetahui sifat-sifat itu yang ada pada manusia, kuatkan rodiyahmu atau kamilahmu yang nggak mungkin, karena itu khususnya. Kuatkan saja mutmainnah, sudah hebat manusia, sudah termasuk dia golongan orang-orang yang sangat manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.